Israel Adesanya bilang ia percaya bahwa JDM akan menghabisi Islam Makhachev. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan juara yang sangat dominan di kelas middleweight, yaitu Israel Adesanya dalam sebuah podcast. Sang host bertanya, bagaimana prediksi Israel Adesanya tentang match-up Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev nanti? Dengan mantap, Israel Adesanya menjawab bahwa JDM bisa menyelesaikan Makhachev. Israel mengatakan bahwa ia pernah sparring sekali dengan JDM dan ia merasa JDM memiliki kemampuan scramble yang baik. Makhachev memang seorang grappler dan wrestler yang luar biasa, tapi Israel percaya bahwa kemampuan scramble JDM akan menyulitkan Makhachev. Belum lagi orang-orang jarang menyadari betapa berpengaruhnya berat badan dalam dunia MMA, terutama wrestling dan power difference. Israel mengatakan bahwa JDM sangat besar dan solid yang tentu akan menyebabkan masalah bagi Makhachev. Jadi intinya, Israel percaya bahwa JDM akan menang tanpa mendiskreditkan kemampuan Makhachev. Meskipun harus diakui bahwa pendapat Israel ini adalah bias, karena JDM adalah kolega senegara Volkanovski dan Israel adalah teman satu gym dengan Volkanovski. Dan itu wajar karena memang sesama teman harus saling mendukung dan sama sekali tidak salah. Tapi komentar Israel memang ada benarnya bahwa JDM memang petarung yang sangat underrated karena memang dia jarang membuat sensasi sehingga sorotan media tidak mengarah padanya. Padahal ia adalah fighter luar biasa dengan rekor tak terkalahkan di UFC dan secara total ia berada dalam 18 kemenangan berturut-turut atau winning streak, melebihi Islam Makhachev yang baru 15 kali winning streak, ya meskipun kualitas lawan Makhachev lebih bagus sih. Jika Makhachev berhasil mengalahkan fighter sekali per JDM, maka sudah bisa dipastikan Makhachev akan semakin dekat ke jajaran greatest of all time of UFC karena memutuskan rekor winning streak fighter di masa puncaknya, yaitu Charles Oliveira dengan 11 winning streak, Volkanovski dengan 12 winning streak, dan JDM dengan 18 winning streak. Jadi bagaimana menurut kalian? Sean O'Malley bilang, wajar saja bagi Ilia Topuria menghindari Arman Tsarukyan. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan juara kelas bantam sekaligus salah satu fighter kesayangan Dana White, yaitu Sean O'Malley dalam sebuah podcast. Sang host bertanya, bagaimana komentar O'Malley terhadap sikap Topuria? Apakah Topuria menghindari Arman Tsarukyan sebagai kontender nomor 1? Dengan mantap, Sugar Sean mengatakan bahwa ia mengiyakan, tetapi ia juga mengerti mengapa Ilia menghindari Arman. Menurut O'Malley, Ilia Topuria adalah seorang superstar UFC saat ini yang harus tentu dijaga hegemoni kebintangannya. O'Malley menambahkan mengapa Topuria harus bertarung dengan Arman, padahal ia berada di posisi bisa meminta pertarungan melawan Makhachev, Justin Gaethje, hingga Paddy Pimblett yang tentu potensinya lebih menguntungkan secara uang dan popularitas. O'Malley yakin bahwa untuk saat ini, Ilia Topuria berada di level puncaknya dan sangat sulit untuk membayangkan bagaimana cara mengalahkan sang raja pound for pound itu. Tapi O'Malley juga menambahkan bahwa Arman Tsarukyan memiliki peluang yang nyata untuk bisa mengalahkan Topuria, hanya saja meskipun skillnya sangat elit, tapi Arman tidak memiliki nama besar di dunia industri. Karena itu, O'Malley memakluminya, buat apa melawan fighter yang jarang disorot tapi mampu merepotkannya. Jadi seperti yang saya bilang di beberapa video lalu, bahwa melawan Arman memang tidak menguntungkan secara bisnis karena simpelnya high risk and low return. Tapi Topuria menang, maka tidak akan banyak menambah hype-nya. Jika kalah, maka hancur sudah hype yang ia bangun. Tapi jika lawan Makhachev, jika pun Topuria kalah, maka namanya tidak akan jatuh mengingat dua orang ini dikenal sebagai yang terbaik dalam pound for pound. Kalau sebagai fans Justin Gaethje sih, sebenarnya saya berharap idola saya yang mendapatkan jatah title shot. Tapi saya cukup tahu diri bahwa Gaethje sudah melewati masa primanya dan kemungkinan besar hanya akan menjadi makanan Topuria. Tapi terlepas dari keputusan bisnis Topuria itu, ada resiko yang harus dia bayar bahwa Topuria memang menghindari Arman Tsarukyan dan itu pasti akan mengganggu legitimasinya sebagai sang juara. Jadi bagaimana menurut kalian? Bagaimana cara Arman Tsarukyan mengalahkan Topuria jika mereka bertarung? Jika pertanyaan itu ditanyakan sebaliknya, maka meskipun Topuria belum mengatakan hal ini, tapi sepertinya hampir semua fans UFC sepakat bahwa bokem dari Topuria sanggup menjatuhkan Arman jika secara presisi mengenai rahangnya. Lalu bagaimana cara Arman untuk menang? Dalam sebuah podcast, Arman menjelaskan bahwa ia tidak memiliki peluang menang jika harus meladeni Topuria dalam boxing layaknya Charles Oliveira. Ya sebenarnya itu game plan yang questionable sih, ngapain adu boxing dengan Topuria. Arman mengakui bahwa skill boxing Ilia Topuria sangat bagus dan ia tidak akan pernah menantang Topuria berboxing. Karena itu, Arman mengatakan secara realistis ia bisa menang dan mengkombinasikan semua aspek dalam MMA, yaitu pukulan, tendangan, takedown, dan semua hal yang diperlukan.
Menurutnya, melawan Topuria lebih mudah dibandingkan melawan Charles Oliveira. Bang, bagaimana bisa seperti itu? Orang Charles saja kalah di ronde pertama melawan Topuria? Ya, kalau fans MMA sejati pasti tahu jawabannya. Kekuatan utama Arman adalah gulat dan grappling, sedangkan Charles sangat bagus dalam Brazilian Jiu-Jitsu, sehingga Charles sangat merepotkan Arman Tsarukyan. Striking Arman masih bisa diimbangi oleh striking Charles, karena itu sulit bagi Arman mengalahkan Oliveira. Tetapi skill utama Topuria adalah boxing, karena meskipun ia memiliki background wrestling yang baik, tapi sejauh ini Topuria tampak kelelahan jika harus menggunakan ground game. Topuria juga tidak berani meladeni ground game Oliveira, karena memang bukan itu skill utamanya saat ini. Karena itu, Arman pede akan mengalahkan Topuria jika sudah membawanya ke bawah dan menguras staminanya. Tapi jika teman-teman tanya pendapat saya, meskipun argumen Arman realistis, sebenarnya saya masih mengunggulkan Ilia Topuria untuk menang karena satu pukulan Topuria bisa mengubah semuanya. Saya berkali-kali bilang bahwa style fight Topuria sangat saya sukai, tapi sayangnya Topuria sudah menyatakan akan ikut tren orang-orang Indonesia beberapa bulan yang lalu, yaitu #kabur aja dulu. Jadi bagaimana menurut kalian?